Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah hari ini, kami akan kembali membahas sebuah tragedi penembakan yang terjadi di sebuah sekolah. Dan kali ini terjadi di negara Amerika Serikat pada tahun 2019. Aksi mengerikan ini dilakukan oleh dua orang murid yang masih aktif bersekolah di sana. Diduga mereka melakukan aksi nekat tersebut karena salah satu dari mereka telah mengalami suatu perundungan. Salah satu penyebab perundungan itu adalah karena salah satu pelaku mengubah jenis gendernya dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki. Dan diketahui satu pelaku lainnya terbukti dipaksa melakukan tindakan keji ini. Dia bahkan dipaksa untuk mencuri senjata milik orang tuanya untuk digunakan di dalam rencana tersebut. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Highland Range, Colorado, berdiri sebuah sekolah bernama STEM School Highland Range. Sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah terbaik di wilayahnya, yang mana berfokus pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Semula sekolah itu hanya menyediakan sampai kelas 9 saja. Namun memasuki tahun 2019, mereka mulai merenovasi sekolah untuk menambah kelas hingga bangku kelas 12. Lalu pada Desember tahun 2018, STEM School Highland Range mendapatkan pesan anonim dari salah satu orang tua murid, yang mana dalam pesan tersebut terdapat laporan kalau salah satu murid mendapatkan perundungan dan juga adanya kekerasan di sekolah itu. Orang tua murid tersebut merasa khawatir, mengingatkan kepada kepala sekolah agar menghimbau murid-muridnya. Dalam pesan itu juga disebutkan adanya budaya konsumsi alkohol, penggunaan narkotika hingga laporan tindakan asusila di antara murid. Pengirim anonim itu merasa khawatir siswa mudah terpengaruh, maka dari itu dia sangat berharap kepala sekolah akan menangani keresahannya. Masalah di sekolah itu tidak berhenti pada laporan orang tua murid saja. Beberapa waktu kemudian muncul ancaman lain, yang mana ketika kepala sekolah menyelenggarakan program anti eksekusi diri. Kepala sekolah saat itu mengunggah program tersebut di Wikipedia. Namun ketika bulan April 2019, ada seseorang yang mengedit unggahan di Wikipedia tersebut. Yang mana di sana disampaikan pada tahun 2018 program anti eksekusi diri dilaksanakan untuk membantu menurunkan kemungkinan eksekusi diri dan penembakan di sekolah. Dan di bagian kalimat itu terbalaskan melalui komentar berbunyi, apakah mereka akan berhasil? Mari kita lihat. Melalui komentar pengedit tersebut menunjukkan bahwa adanya seseorang yang tak setuju dengan program anti eksekusi diri dan penembakan di sekolah. Secara tidak langsung hal tersebut memicu kekhawatiran. Pihak sekolah menganggap itu sebagai isyarat ancaman. Namun sayangnya hingga kini identitas pengeditnya tidak pernah diketahui. Satu-satunya informasi yang tercatat adalah lokasi pengguna yang terlacak, yaitu di Littleton, Colorado, yang mana lokasi itu cukup dekat dengan sekolah. Kemudian di sisi lain, ada seorang remaja yang bersekolah di STEM School Highland Range. Dia bernama Alec McKinney. Alec lahir di Colorado pada tahun 2003. Dia merupakan seorang remaja trans pria yang sudah berusia 16 tahun. Yang mana Alec ini telah melakukan transisi sosial sejak usia 8 tahun. Dan sebelum namanya menjadi Alec, dia bernama Maya Elizabeth McKinney. Di kehidupannya, Alec memiliki orang tua yang bernama Jose Evis Quintana dan juga Morgan Lynn McKenna. Alec tumbuh dengan keluarga yang penuh dalam tekanan. Bahkan sejak masa kecilnya, dia hanya tinggal bersama ibunya karena ibunya memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya. Ayah Alec ini diketahui adalah seorang imigran ilegal asal Meksiko yang selama bertahun-tahun keluar masuk Amerika Serikat secara ilegal. Tak hanya itu, dia juga memiliki jejak kriminal seperti penyerangan dengan senjata, KDRT, bahkan sampai penculikan. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat Morgan memutuskan berpisah dengan Jose.
Kemudian transisi Alec dari perempuan menjadi pria membuatnya merasa lebih percaya diri. Namun semua itu berubah ketika dia sering mendapatkan perundungan dari teman-teman sekolahnya. Berbagai macam ucapan yang dilontarkan teman-temannya membuat Alec mudah tersulut emosi. Sampai pada akhirnya hal tersebut berdampak pada gaya hidupnya. Di usianya yang masih di bawah umur, Alec sering meminum minuman keras dan mulai menggunakan obat-obatan terlarang. Dan pada masa itu, dia juga mulai menyukai video-video penembakan untuk mengalihkan rasa kesalnya. Dia sering mengaitkan perilakunya dengan pengalaman perundungan dan hilangnya peran ayah di hidupnya. Ketika itu, melalui lingkaran pergaulan yang sama, Alec bertemu dengan seorang seniornya yang bernama Devon Erickson. Devon ini lahir pada tahun 2001 di Colorado. Saat itu dia masih berusia 18 tahun. Sedikit berbeda dengan Alec, Devon masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Jim Erickson dan Stephanie Erickson. Di sekolah, Devon cukup aktif mengikuti kegiatan seperti bermain teater dan juga memiliki band yang mana saat itu dia berperan sebagai vokalis. Devon dikenal memiliki banyak teman. Jiwa sosial yang dimilikinya cukup baik jika dibandingkan dengan Alec. Tak hanya teman, Devon juga memiliki seorang pacar yang bernama Sophie. Semula hubungan Devon dan Sophie berjalan lancar sampai pada akhirnya keduanya sering bertengkar hanya karena adanya hal-hal kecil. Selayaknya remaja yang tengah tumbuh menjadi dewasa, ketika merasa patah hati mereka akan mencari suatu pelarian. Di tengah itu juga masalah keluarga membuat kondisi emosional Devon semakin tidak stabil. Karena itulah dia mulai memakai narkotika sebagai pelariannya. Di samping itu, semua masalah yang dialami Devon maupun Alec dapat mereka tangani secara bersama. Kedekatan mereka semakin intens pada tahun 2018 ketika keduanya sering mengonsumsi obat-obatan terlarang bersama. Teman-temannya terkhusus Sophie melihat perubahan drastis pada Devon, termasuk penurunan aktivitas sekolah. Melihat pertemanan Devon dengan Alec membuat Sophie merasa khawatir karena dia tahu persis kalau Devon sangat mudah terpengaruh dan Alec terkenal dengan sifat buruknya. Adanya perbedaan kelas antara Alec dan Devon tak menghalangi pertemanan mereka. Banyak hari yang mereka lewati bersama sampai ketika ada waktu di mana Alec memberitahu Devon kalau dia sering menonton video penembakan. Tak hanya sekedar menonton, Alec juga berpikir untuk melakukan hal yang serupa di sekolahnya dengan tujuan membalas dendam pada murid-murid kelas 12, tepatnya di ruangan 107 yang sering merundung dirinya. Yang mana diketahui kelas tersebut merupakan kelas Devon. Devon awalnya hanya ikut menonton saja, namun lama-kelamaan dia mulai menikmati konten-konten berbahaya tersebut dan dia bahkan mengganti nama Snapchat-nya menjadi Devon Kills. Singkat cerita, pada tanggal 6 Mei tahun 2019, pagi itu sebelum Devon berangkat ke sekolah, melalui aplikasi Snapchat, Devon mendapatkan pesan dari Alec. Betapa terkejutnya Devon ketika melihat pesan tersebut yang berisi alur rencana penembakan di sekolah STEM School Highland Ranch. Rencana tersebut telah disusun rapi oleh Alec. Saat itu Alec tak ingin melakukan aksinya sendirian. Dia mendesak Devon untuk masuk ke dalam rencananya. Terlebih lagi Alec juga mengetahui kalau kedua orang tua Devon memiliki senjata api yang bisa membantu berjalannya rencana penembakan itu. Dan dalam pesan tersebut Alec juga sudah menuliskan alat-alat yang harus dibawa, termasuk pistol milik orang tua Devon yang tersimpan secara legal. Di chat tersebut dia juga mencantumkan pesan bernada marah yang ditujukan pada siswa di kelas 107 yang dianggap merundungnya. Devon enggan ikut masuk dalam rencana Alec, namun balasan yang dia dapatkan justru sebuah ancaman kalau Alec akan mengeksekusi dirinya. Sesampainya Devon di sekolah, Devon terlihat gelisah dan tidak fokus mengikuti pelajaran. Hari itu dia menghindari pertemuan dengan Alec. Berulang kali juga dia mengumpulkan keberanian untuk melapor kepada guru. Tetapi rasa takut lebih menguasai dirinya. Karena Devon merasa tak mampu untuk melaporkan pada gurunya, dia membisikkan kepada beberapa temannya kalau akan terjadi teror di sekolah itu. Namun teman-teman Devon di saat itu tidak peduli. Terlebih reputasi Devon yang dikenal sering bercanda dengan teman-temannya.
Di samping itu, Alec ternyata mengetahui kalau Devon berusaha untuk melapor. Dia langsung menghubungi Devon dan mengingatkan akan ancaman eksekusi jika dia merusak rencana dirinya. Ancaman itu semakin membuat Devon takut. Dia tak bisa berpikir jernih. Saat itu Devon merasa tak ada yang bisa dia lakukan selain turut menjalankan rencana. Akhirnya hari perencanaan Alec sudah tiba. Pagi itu sudah memasuki tanggal 7 Mei 2019. Alec dan Devon berangkat ke sekolah seperti biasanya. Namun berbeda dengan Alec yang merasa bersemangat, Devon justru merasa sangat gelisah. Sesampainya mereka di sekolah, terlihat sekolah beraktivitas seperti biasanya. Keamanan STEM School Highland Ranch memang dikenal tidak seketat sekolah lain, tergolong cukup bebas. Di sana tak ada petugas kepolisian, hanya ada penjaga keamanan sekolah. Dengan keterbatasan keamanan itu, sangat memudahkan Alec untuk melancarkan rencana terornya. Saat Devon memasuki kelas jam pertama, kelas sedang senggang. Mereka hanya menghabiskan waktu dengan menonton film. Devon meminta izin pada gurunya untuk kembali ke rumah. Dia beralasan untuk melepaskan anjingnya di rumah. Meski saat itu sebenarnya dia hanya ingin menenangkan diri dan mencari keberanian untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya Devon tak menemukan keberaniannya. Dia kembali ke sekolah dengan kepasrahan. Devon kembali ke kelas, tetapi dia mendapatkan pesan dari Sophie yang memintanya bertemu di skatepark. Dia lalu meminta izin ke toilet dan diam-diam pergi menemui Sophie. Di sana Sophie menegurnya karena penggunaan obat-obatan yang semakin sering. Namun Devon tidak fokus, ponselnya terus bergetar oleh pesan dan ancaman Alec yang menyuruh menjemputnya di parkiran sekolah. Merasa terdesak, Devon mengakhiri pertemuan itu dan menyusul Alec. Setelah Devon menemui Alec di parkiran sekolah, keduanya langsung pergi menuju rumah Devon. Sesampainya di sana, Alec langsung meminta Devon mencari kunci kotak senjata milik orang tua Devon. Beberapa menit berlangsung, tak kunjung ditemukan kunci itu. Alec yang sudah merasa frustasi langsung bergegas ke arah garasi. Di sana dia menemukan sebuah kapak dan linggis. Alec meminta Devon membantunya untuk membawa barang tersebut ke dalam rumah. Ketika berada di ruang tamu, Alec berusaha membuka kotak senjata tersebut. Di tengah Alec yang berusaha membuka kotak senjata dengan kapak, Devon sempat mundur beberapa langkah berniat melarikan diri. Namun Alec langsung menodong kapak ke arah Devon dan dia pun kembali mengancam akan mengeksekusi Devon jika menghalangi rencananya. Lalu secara tiba-tiba Alec juga menarik kerah baju Devon dan memaksanya bergantian membuka kotak senjata itu dengan linggis. Alec kemudian membuka ponselnya. Dia merekam Devon yang tengah berusaha membuka kotak tersebut. Beberapa menit kemudian kotak itu berhasil terbuka dengan linggis. Terlihat beberapa senjata seperti revolver, pistol Beretta, pistol Glock, dan juga senapan kaliber. Melihat itu semua, Alec tertawa puas membayangkan aksi yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Sedangkan Devon hanya diam dengan degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Mengingat Devon adalah seorang vokalis band, Alec meminta Devon untuk membawa senjata tersebut dengan tas gitar miliknya. Dia berpikir dengan cara itu dapat menghindari curiga petugas keamanan sekolah. Sebelum mereka pergi, Alec juga menuliskan sebuah tulisan The Voice Win yang berarti suara-suara itu menang, tepat di samping kotak senjata. Tak hanya itu, dia juga memaksa Devon membakar mobil milik ibunya dan menuliskannya dengan tulisan yang sangat kasar. Ketika itu Devon tak tahu pasti alasan Alec melakukan hal itu. Dia hanya menuruti Alec untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan menurut Alec, dengan kalimat-kalimat yang dia tulis dapat dijadikan alasan jika dia tertangkap nanti. Kemudian Alec dan Devon kembali ke sekolahnya menggunakan mobil pribadi Devon. Mereka sampai sekitar pukul 1:53 siang hari. Menghindari pemeriksaan tas, mereka tak masuk pintu utama sekolah. Keduanya masuk melalui pintu lainnya, yang mana penjaga keamanannya lebih longgar dibandingkan pintu utama. Dengan langkah kaki yang cepat, Alec disusul dengan Devon di belakangnya. Mereka menuju ke kelas Devon, yaitu ruangan 107. Di kelas tersebut terlihat beberapa target mereka yang sedang menonton film The Princess Bride. Dengan posisi kelas yang sangat gelap, padamnya lampu mempermudahkan akses Alec memasuki kelas Devon yang merupakan bukan kelas dirinya.
Alec dan Devon berjalan ke bangku bagian belakang. Alec berbisik dan menyuruh dua siswa yang duduk di sana untuk keluar agar dia bisa duduk di kursi tersebut. Satu siswa mengikuti, sementara yang lain tetap tinggal. Di tengah aksi Alec yang sudah ingin dimulai, seketika Devon mengangkat tangannya. Dia memberikan tanda pada guru untuk izin ke toilet. Di toilet, Devon mengalami serangan panik dan tubuhnya seketika kaku. Dia kemudian kembali menerima pesan dari Alec yang mendesak agar dia segera kembali ke kelas. Tetapi karena pesan itu terus-menerus diabaikan, Alec pun memutuskan untuk menyusul Devon. Mereka bertemu secara tidak sengaja dari arah berlawanan di lorong sekolah. Saat itu juga Alec langsung menarik lengan Devon kembali ke arah ruangan 107. Setibanya mereka ke dalam kelas, Devon mengunci kelas itu. Dengan pelan, Devon mengeluarkan pistol Glock dari tas gitarnya dan seketika berteriak agar tidak ada yang bergerak. Teriakan itu membuat para target tersentak. Alec yang juga sudah menggenggam sebuah pistol langsung seketika menembak secara bebas tak beraturan. Dalam sekejap, seluruh kelas riuh dengan teriakan meminta tolong dan beberapa dari mereka juga langsung tiarap di bawah meja, menjaga diri dari serangan penembakan. Melihat aksi Alec dan Devon yang semakin tak karuan, seorang siswa tanpa ragu langsung berlari ke arah Devon. Dia berusaha menjatuhkan senjatanya, namun naasnya niat baiknya justru melukai dirinya sendiri. Devon refleks menarik pelatuk dan melepaskan peluru pistolnya ke arah target, tepat pada bagian dadanya. Melihat korban langsung terjatuh terkapar di lantai, membuat dua siswa lainnya beranjak dan ingin menolong. Satu dari mereka menarik tubuh korban yang sebelumnya sudah terkapar, dan yang lainnya berusaha mengambil senjata dari Devon. Dan dalam pergulatan tersebut, dia berhasil mengambil senjata tersebut. Beberapa siswa yang lain mencoba untuk menahan Alec. Bahkan beberapa kali Alec juga terkena pukulan dan ditarik keluar kelas. Suasana di luar kelas sudah ramai dengan teriakan. Banyak siswa yang berlarian menjauhi gedung sekolah. Sementara di sisi lain seorang guru berusaha melapor kepada pihak kepolisian. Sekitar 2 menit polisi sampai di sekolah. Di tengah kerusuhan tersebut, penjaga keamanan yang seharusnya melindungi justru malah tak sengaja melepas pelatuk pistolnya sebanyak 2 kali. Dia menarik pelatuknya kepada seorang murid yang tengah menyelamatkan diri. Setelah kejadian mengerikan tersebut berlangsung selama beberapa menit, akhirnya Alec berhasil ditangkap di lorong sekolah oleh penjaga keamanan. Yang mana di saat itu dia masih menggenggam sebuah pistol Beretta dan tengah mencoba mengakhiri hidupnya. Namun jenis pistol tersebut adalah pistol yang berbeda dari yang sebelumnya dia gunakan. Alhasil rencana eksekusi dirinya gagal karena dia tak mengetahui cara menonaktifkan kunci pengamanan pada jenis senjata itu. Kemudian setelah kedua pelaku berhasil diamankan, sekolah berubah menjadi lokasi investigasi besar-besaran. Saat itu polisi langsung mengerahkan tim untuk menyusuri ruangan 107 dan seluruh area sekolah untuk memastikan para korban. Sementara itu, tim polisi yang lain membawa Alec dan juga Devon ke tempat tahanan yang berbeda. Mereka juga menggeledah rumah Alec dan Devon dan menemukan bukti bahwa senjata yang dia gunakan berasal dari rumah keluarga Devon, termasuk coretan Alec di samping kotak senjata dan di luar mobil milik Stefani yang sudah setengah terbakar dengan kondisi luar mobil yang masih utuh. Hasil identifikasi oleh polisi menunjukkan 8 siswa mengalami luka tembak. Kendrick Ray Castillo tertembak di bagian dada oleh Devon. Joshua Jones mengalami luka di kaki dan juga pinggul akibat berebut senjata dengan Devon. Brendan Bialy berhasil merebut senjata sehingga tidak mengalami luka serius. Lalu 4 siswa lain juga terkena tembakan oleh Alec. Sementara 1 siswa terluka akibat tembakan yang tidak disengaja oleh penjaga keamanan. Total 7 korban diantaranya langsung dievakuasi oleh polisi. Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan. Namun sangat disayangkan, kejadian tersebut merenggut nyawa salah satu siswa, yaitu Kendrick Ray Castillo.
Kendrick ini adalah anak dari seorang ayah bernama John Castillo dan juga Maria Castillo. Kendrick merupakan siswa yang pertama kali mencoba menahan senjata Devon. Saat kejadian, Kendrick berusia 18 tahun, yang mana dia merupakan teman satu kelas dari Devon. Teman-teman sekolahnya mengenal Kendrick sebagai pribadi yang sangat peduli kepada orang lain. Dia penyayang dan juga pemberani. Tak hanya itu, dia juga dikenal cerdas dalam bidang robotika. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Kendrick sudah diminta untuk bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan manufaktur. Maka dari itu, kepergian Kendrick membuat banyak siswa merasa kehilangan. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan karena tindakannya memberi waktu bagi teman-temannya untuk menyelamatkan diri. Kejadian tersebut membuat para korban menuntut agar hukuman yang didapatkan oleh para pelaku setimpal dengan apa yang mereka perbuat, karena mereka telah merenggut nyawa salah satu siswa terbaik di sekolah tersebut. Kemudian singkat cerita, polisi melakukan interogasi berkali-kali pada Alec dan juga Devon. Awalnya Alec mengaku kalau dia melakukan pengeksekusian tersebut karena dia merasa telah dirundung akan identitasnya sebagai trans pria. Dan pada saat yang bersamaan, Alec juga mengaku kalau dia mendengar suara-suara yang mendesak dirinya untuk melakukan penembakan tersebut. Selain itu, dia juga berkata kalau rencana tersebut sudah disusun sedari lama bersama Devon. Sedangkan saat itu Devon mengaku kalau dia baru saja mengetahui rencana penembakan Alex sehari sebelumnya. Yang mana Devon melakukan hal tersebut juga dasar atas ancaman Alex yang ingin mengeksekusinya. Namun setelah melewati pengadilan yang panjang, pada tahun 2021, Alec mengubah keterangannya dan mengaku kalau rencana tersebut berasal dari Devon. Namun karena adanya pengakuan yang tidak konsisten serta bukti rekaman di ponselnya dan juga evaluasi konselor, membuat jaksa memutuskan kalau Alec telah berbohong. Terlebih lagi, konselor juga menunjukkan kalau Alec tidak mengalami halusinasi atau suara yang tak nyata. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dalam, konselor tersebut menyimpulkan kalau motivasi Alec tidak hanya terkait perundungan, tetapi juga sebuah obsesi terhadap kekerasan dan juga penembakan sekolah. Pada akhirnya Alec pun dijatuhi vonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Devon yang melakukan karena paksaan tetap dinyatakan bersalah atas pengeksekusian tingkat kedua atas kematian Kendrick. Dia divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 40 tahun. Tragedi mengerikan ini sangat memukul kedua orang tua Kendrick. Terlebih lagi, Kendrick sudah mendapatkan jadwal kelulusannya, yang mana kelulusan tersebut akan berlangsung beberapa hari setelah kejadian. Dia juga sudah memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan di bidang rekayasa dan teknologi. Tak hanya kedua orang tuanya, semua teman-teman Kendrick turut merasakan hal yang sama. Sampai ada sebuah petisi di Keuskupan Colorado Springs untuk menjadikan Kendrick Castillo sebagai santo atau seseorang yang dinilai suci karena dia meninggal dunia saat menyelamatkan teman-temannya. Lalu sebagai pengingat jasanya, salah satu jalan di Highland Ranch dinamai dengan nama Kendrick Castillo Way sebagai penghormatan atas keberaniannya. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa semoga keadilan yang sudah ditegakkan menjadi penutup bagi keluarga Kendrick. Semoga Kendrick dapat beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan. Dan semoga dari kisah hari ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.